Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natawakkalu alaih. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Wa sholli 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Wa barik 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum. Allahumma sholli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi. Jemaah salat maghrib yang dicintai oleh Allah SWT, menjadi kewajiban kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat yang lebih banyak yang Allah anugerahkan kepada kita. Dengan katakan, bila ranting-ranting pohon dijadikan tenanya, daun-daunnya dijadikan kertasnya, dan air laut dijadikan tintanya, maka tidak akan sanggup menghitung begitu banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Itu menghitungnya saja kita tidak sanggup. Bagaimana kita untuk membayar nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita? Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita umatnya untuk sekurang-kurangnya beristighfar kepada Allah SWT, sekurang-kurangnya 100 kali dalam sehari semalam. Itu Rasulullah. Kalau kita umatnya sadar diri saja berapa harus kita istighfar kepada Allah SWT untuk mensyukuri nikmat Allah saja kita tidak sanggup. Dan Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau bersyukur dari nikmat kepada Allah, maka akan bertambah nikmat kepada Allah. Tapi kalau kufur dengan nikmatku, maka azab itu sangat berat. Jadi hari ini kita belajar bersyukur saja, ya. Kita nih sebagai ambak nih, kalau mau belajar bersyukur, bagaimana kita gunakan harta di dunia kita korbankan dan Allah SWT. Kita korbankan lagi dan Allah SWT agar Allah beri kepahaman kepada kita. Kurang-kurangnya 4 bulan kita ingatkan 4 bulan lagi, 4 bulan lagi, 4 bulan lagi. Agar kita paham bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah yang begitu banyak Allah berikan. Yang pertama. Yang kedua, wajib bagi kita bersyukur menjadi umatnya baginda Rasulullah SAW. Umatnya baginda Rasulullah SAW, yang mana nabi-nabi terdahulu memohon kepada Allah agar dijadikan umat baginda Rasulullah SAW. Hari ini kita orang-orang kecil, orang-orang lemah ini tidak memohon, tidak minta kepada Allah, tapi dijadikan Allah umatnya baginda Rasulullah SAW. Umurnya pendek-pendek, orangnya kecil-kecil, dosanya banyak, ya kan? Tapi dikatakan umat itu umat yang paling mulia dibandingkan kaum-kaum terdahulu. Katakan surga haram dimasuki oleh kaum-kaum terdahulu, umat-umat terdahulu sebelum umatnya baginda Rasulullah SAW memasuki surganya Allah SWT. Ini wajib kita syukuri. Dengan apa? Dengan cara kita menghidupkan sunnah baginda Rasulullah SAW dalam kehidupan kita. Dan sunnah yang terbesar Rasulullah SAW adalah mendakwakan ini agama. Bagaimana mengajak seluruh manusia mentaati Allah SWT, bagaimana mengajak seluruh manusia untuk menjauhi larangan-larangan Allah SWT, mengajak seluruh manusia ini taat pada Allah SWT, selamat dari nerakanya Allah, menjadi raja-raja di surganya Allah SWT. Inilah tanda kita bersyukur menjadi umatnya baginda Rasulullah SAW. Kalau kita tidak berdakwah, berarti kita tidak bersyukur menjadi umatnya baginda Rasulullah SAW. Jemaah dirahmati Allah SWT, kita manusia ini Allah berikan anugerah yang besar, itu pikiran. Pikiran ini anugerah yang besar, akal pikir. Maka dalam Al-Quran ini dikatakan, apalah ta'ilun, apalah tatafakkarun, apakah kamu tidak berakal, apakah kamu tidak berpikir, ya?
inilah yang membuat manusia ini mulia dari makhluk-makhluk Allah yang lain. Bagaimana dengan akal pikirnya manusia ini bisa mengetahui apa yang menjadi perintah Allah SWT dan apa yang menjadi larangannya Allah SWT. Jamaah yang dirahmati Allah SWT. Dan dengan pikir manusia ini, hari ini kita lihat umat-umat yang menghindar Rasulullah SAW. Karena ada pikir yang disyariatkan oleh agama. Ya. Pikir yang disyariatkan oleh agama, kita pernah dengar. Kan? Yang pertama kita memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Ini syariat yang pertama. Gunanya pikir kita ini, ya, memikirkan tanda-tanda Allah itu ada. Allah Halik, Allah Malik, Allah Razik, Allah yang menciptakan, Allah yang mengurus dan menjaga kita, Allah yang memberi kita rezeki. Ya, jadi itu dengan akal kita, dengan pikir kita. Kita melihat langit yang begitu luas, ciptaan-ciptaan Allah yang begitu banyak, ya. Berarti kita sampai kepada akal pikir kita bahwa semuanya adalah ciptaannya Allah SWT. Betapa maha besarnya Allah, betapa maha agungnya Allah. Artinya pikir kita yang pertama, ya. Memikirkan tanda-tanda Allah itu ada, memikirkan tanda-tanda ciptaannya Allah SWT, penciptaannya Allah SWT. Dan pikir ini dihargai oleh Allah SWT. Ini lebih baik dari ibadah sholat hati yang diterima oleh Allah SWT selama 1 tahun. Ya, ini pikir yang pertama. Pikir yang kedua, bagaimana kita menggunakan pikiran kita ini memikirkan kampung akhirat. Ya, bagaimana kita memikirkan kampung akhirat? Bagaimana nanti kehidupan kita di hadapan Allah SWT? Kehidupan yang selama-lamanya, ada awal tidak ada akhirnya.